Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Sesajen untuk Rumah di Pinggir Kota. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like pada video ini. Dan jangan lupa, tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nama saya Adi, usia saya 27 tahun, baru saja pindah kerja ke sebuah kantor pemasaran digital yang lokasinya agak jauh dari pusat kota. Untuk menghemat biaya, saya memutuskan mencari kontrakan yang murah meskipun sedikit ke pinggiran kota. Pilihan saya jatuh pada sebuah rumah tua satu lantai yang agak tersembunyi di ujung jalan kecil. Rumah itu tampak bersih, halaman depannya rapi, dan cat dindingnya masih utuh meski sedikit kusam dimakan usia. Pemilik rumahnya, seorang pria tua berwajah datar bernama Pak Darto, tidak banyak bicara saat saya datang melihat rumah. Ia hanya menyebut bahwa rumah itu sudah lama kosong, dan jika saya serius ingin mengontrak, maka harga sewanya bisa sangat murah. Kalau cocok, tinggalin aja uang muka, kuncinya langsung saya kasih, kata Pak Darto tanpa banyak tanya. Saya sempat curiga, harga sewanya jauh di bawah rata-rata. Tapi karena dana saya terbatas dan rumah itu terlihat layak huni, saya anggap itu rezeki. Saya bayar uang muka, dan hari itu juga saya bawa beberapa barang ke sana. Begitu saya membuka pintu depan rumah itu untuk pertama kalinya sebagai penghuni, saya mencium bau dupa yang samar. Di depan ambang pintu, saya melihat semacam wadah kecil dari tanah liat yang berisi bunga, kemenyan, dan sebutir telur rebus yang sudah menguning. Saya hanya mengangkat alis. Sesajen, gumam saya, mungkin kebiasaan pemilik sebelumnya. Saya buang sesajen itu ke tong sampah di luar rumah. Saya bukan orang yang percaya hal-hal mistis. Dalam pikiran saya, itu hanya kebiasaan adat orang-orang dulu yang masih kental nuansa kejawen. Saya masuk ke dalam, mulai mengecek kamar, dapur, kamar mandi, dan menemukan semuanya dalam kondisi bersih. Debu tidak terlalu tebal, tidak ada bau aneh. Saya mulai menata barang-barang saya malam itu. Rumah itu cukup luas untuk orang yang tinggal sendiri. Ada 2 kamar, dapur, ruang tengah, dan sebuah tangga pendek menuju loteng kecil yang ditutup dengan pintu kayu. Tidak ada yang mencurigakan, kecuali satu hal. Rumah itu terasa terlalu sunyi. Tidak seperti rumah biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing tetangga yang menggonggong. Hening sekali, seolah rumah ini berdiri di dalam ruang hampa. Malam. Pertama saya lewati dengan gelisah. Bukan karena takut, tapi karena suara dari luar rumah yang terdengar seperti orang menyapu di teras. Padahal sudah hampir tengah malam. Saya sempat mengintip dari jendela, tapi tidak ada siapa-siapa. Mungkin cuma perasaan. Paginya saya memutuskan berjalan ke warung di ujung gang untuk membeli sarapan. Di sana saya sempat mengobrol singkat dengan seorang ibu penjual nasi uduk. Saat saya menyebut alamat rumah kontrakan yang saya tempati, raut, wajahnya langsung berubah. Rumah yang di ujung, dekat pohon beringin kecil itu, tanyanya pelan. Saya mengangguk. Iya Bu, yang ada loteng kecilnya, kenapa? Si ibu tidak menjawab langsung. Ia hanya menunduk dan membungkus nasi uduk saya dengan cepat. Hati-hati ya Mas Adi, rumah itu... Ya, pokoknya kalau malam jangan aneh-aneh. Ada yang jaga. Saya mengernyit. Tidak sempat bertanya lebih lanjut karena pembeli lain datang. Saya kembali ke rumah dengan perasaan sedikit terganggu. Apa maksudnya ada yang jaga? Penjaga rumah? Sesampainya di rumah, saya iseng bertanya pada Pak Darto lewat telepon. Ia hanya tertawa pendek. Orang kampung emang gitu Mas, banyak percaya hal gaib. Yang penting Mas jangan bikin masalah. Rumahnya aman kok. Hari-hari awal saya di rumah kontrakan itu berjalan biasa. Tapi ada satu kebiasaan aneh yang saya perhatikan. Setiap pagi di teras depan saya kembali menemukan sesajen baru. Selalu di tempat yang sama, dengan isi yang mirip bunga, dupa, dan telur.
Saya sempat berpikir mungkin Pak Darto yang menaruhnya diam-diam. Tapi saya tak pernah melihatnya datang. Rumah itu hanya punya satu jalan masuk, dan saya tidur cukup larut setiap malam. Akhirnya saya biarkan saja sesajen itu. Saya sapu ke samping agar tidak mengganggu, tapi tidak saya buang seperti pertama kali. Namun, sejak saat itu, saya mulai merasa seperti diperhatikan. Bukan oleh orang, tapi oleh sesuatu yang saya tidak bisa jelaskan. Dan saya belum tahu bahwa keputusan saya untuk tinggal di rumah itu adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa saya tarik kembali. Sudah seminggu saya tinggal di rumah kontrakan itu. Awalnya saya mencoba untuk tidak menghiraukan hal-hal kecil yang terasa janggal. Tapi lama-lama, keanehan itu terasa seperti pola yang terus berulang. Bukan lagi kebetulan. Setiap pagi, sesajen yang sama tetap muncul di depan pintu. Saya tidak pernah melihat siapa yang menaruhnya. Tidak ada suara motor atau langkah kaki malam-malam. Jalan ke rumah saya cukup sempit dan hanya bisa diakses dari satu arah. Rasanya mustahil ada orang lewat tanpa saya sadari. Suatu malam saya sedang mencuci piring di dapur setelah makan malam. Saat membuka laci di bawah wastafel, saya terdiam. Di dalamnya ada bungkusan kain putih yang sudah kecoklatan, seperti bekas terbakar di bagian ujung. Ketika saya buka, isinya adalah bunga melati kering, beberapa batang dupa, dan segenggam beras yang sudah menguning. Saya mundur selangkah. Benda itu tidak mungkin ada di sana sebelumnya. Saya sangat yakin karena saya sudah membersihkan dapur saat pertama kali datang. Lagi-lagi saya mencoba menganggap itu bekas peninggalan penyewa lama yang tertinggal di sudut. Tapi malam itu juga, suara-suara mulai terdengar. Suara langkah kaki dari arah loteng. Suara pelan, seperti orang menyusuri lantai kayu dengan hati-hati. Padahal saya tinggal sendiri, dan loteng itu selalu tertutup. Saya sempat menenangkan diri, berpikir itu hanya suara tikus atau kayu memuai karena suhu malam. Tapi yang membuat saya merinding adalah ketukan. Ketukan 3 kali di pintu kamar saya, pelan, tapi jelas. Saya sempat terdiam di tempat tidur, tidak berani bergerak. Waktu menunjukkan pukul 1.448 dini hari. Saya menahan napas, lalu beranikan diri membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa, lorong rumah gelap, sunyi, dan kosong. Keesokan harinya, saya mulai bertanya-tanya pada beberapa tetangga. Sayangnya, tak ada yang mau banyak bicara, seolah-olah rumah itu adalah sesuatu yang tabu dibahas. Ada satu tetangga, pria paruh baya bernama Pak Naryo, yang rumahnya tepat di seberang jalan. Saat saya sapa pagi itu, dia hanya mengangguk kecil dan menjawab singkat saat saya tanya soal rumah ini. Rumah itu udah lama kosong, katanya. Sebelumnya ada yang tinggal, Pak, tanya saya. Pak Naryo hanya menatap rumah saya sebentar, lalu berkata pelan, ada, tapi sebentar, kebanyakan gak betah. Saya ingin bertanya lebih jauh, tapi raut wajahnya berubah. Ia menutup pagarnya dan kembali ke dalam rumah tanpa mengucap apa-apa lagi. Malam berikutnya, saya sempat mencoba merekam suara di loteng menggunakan ponsel yang saya tinggalkan menyala selama tidur. Hasilnya mengejutkan. Ada suara ketukan dan desahan pelan seperti suara napas orang yang kelelahan. Saya menonton ulang rekaman itu berulang kali. Tidak ada visual. Tapi suara itu jelas. Dan bukan berasal dari saya. Posisi ponsel di dekat tangga, sementara saya tidur di kamar. Lalu hal yang membuat saya benar-benar tidak bisa tidur malam itu. Saat saya menyalakan lampu dapur dini hari karena ingin minum, saya melihat sesajen lain. Kali ini bukan di depan rumah, tapi di sudut dapur dekat tangga menuju loteng. Bentuknya sama, wadah tanah liat, bunga, dupa, dan telur. Tapi ada tambahan. Sehelai rambut panjang yang digulung kecil di atasnya. Saya tak menyentuhnya, saya biarkan saja di tempatnya. Untuk pertama kalinya, saya merasa rumah ini bukan hanya kosong, tapi juga seperti diawasi. Rasa tidak nyaman mulai muncul. Saya merasa tidak sendiri, meskipun pintu selalu terkunci dan jendela tertutup rapat. Tiap malam tidur saya gelisah, dan tiap pagi saya bangun dengan rasa lelah seolah tidak benar-benar tidur. Rumah ini mulai menunjukkan bahwa ada sesuatu yang belum selesai di dalamnya. Dan saya mungkin telah menginjak batas yang tak seharusnya saya lewati.
Malam itu hujan turun deras sejak sore. Petir sesekali menyambar membuat lampu rumah saya berkedip-kedip. Saya duduk di ruang tamu, menonton televisi dengan volume kecil, mencoba menenangkan diri setelah malam-malam sebelumnya yang penuh gangguan. Entah kenapa, sejak melihat sesajen di sudut dapur dekat tangga loteng, pikiran saya tidak pernah benar-benar tenang. Bahkan saat saya tidak mendengar suara apa-apa, saya merasa seperti dipantau dari sudut-sudut rumah. Kadang dari balik ventilasi, kadang dari lorong yang remang. Sekitar pukul 11 malam, saya ke kamar mandi untuk mencuci muka. Saat menunduk, air keran mengalir deras, dingin menyentuh wajah. Saat saya mendongak untuk mengambil handuk dan melihat ke cermin, saya spontan mundur 2 langkah. Di belakang saya tampak bayangan wanita berdiri. Diam saja. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Refleks saya menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Saya kembali melihat ke cermin. Bayangannya juga sudah tidak ada. Saya berdiri mematung. Suara televisi dari ruang tamu seperti menghilang. Tidak ada suara hujan, tidak ada suara angin. Hanya detak jantung saya yang berdetak. Kencang dan rasa merinding yang menjalar pelan dari tengkuk ke kaki. Saya berusaha menghibur diri, mungkin hanya pantulan bayangan saya sendiri, atau bayangan rak handuk yang tertimpa kilat. Tapi malam itu saya memutuskan untuk tidur dengan lampu kamar menyala. Namun gangguan tidak berhenti. Sekitar pukul 2 dini hari, saya terbangun karena mencium bau melati yang sangat kuat. Saya yakin tidak ada bunga apapun di kamar. Bau itu seperti muncul begitu saja dari dalam bantal atau dari lemari. Saya bangun dan menyalakan semua lampu. Saat membuka lemari, tidak ada apa-apa. Tapi saya melihat bercak seperti debu kelabu di lantai kamar, tepat di depan lemari. Debu itu seperti membentuk jejak langkah samar, tapi cukup jelas jika diperhatikan. Saya tidak berani menyentuhnya. Malam itu saya duduk di pojokan kamar, memegang ponsel dan merekam audio lagi. Kali ini saya tidak merekam suara aneh, tapi justru saya merekam sesuatu yang tidak saya sadari saat itu. Keesokan paginya saya memutar ulang rekaman suara dari malam sebelumnya. Ada suara saya yang terbangun dan menggerutu pelan, lalu hening. Beberapa menit setelah itu terdengar suara gesekan halus, seperti suara kaki diseret pelan di lantai keramik. Kemudian ada suara seperti bisikan pelan. Saya tak bisa mengerti katanya, tapi nadanya seperti sedih. Saya tak pernah mengalami gangguan semacam ini sebelumnya, tapi yang membuat saya goyah adalah kenyataan bahwa saya tidak lagi merasa aman, bahkan di kamar tidur sendiri. Hari-hari berikutnya, saya jadi lebih sensitif terhadap suara dan cahaya. Saya sering menoleh tiba-tiba karena merasa ada yang lewat di ujung mata. Beberapa kali saya melihat bayangan orang di belakang gorden saat sore, tapi saat saya cek tidak ada apa-apa. Saya mulai mencatat semua kejadian. Waktu-waktu munculnya bau, suara, dan bayangan. Semuanya berpusat di malam hari, antara pukul 1 hingga 3 dini hari. Namun satu hal yang membuat saya semakin yakin ada yang tak beres adalah cermin. Sejak malam pertama saya melihat sosok itu, cermin kamar mandi saya selalu berembun di bagian tengah, meski saya tak menggunakan air panas. Seolah ada bekas tangan yang menempel dari dalam. Saya belum cerita pada siapa-siapa. Saya masih berusaha menalar semua ini. Tapi dalam hati, saya mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini sebelum saya datang? Dan mengapa semua sesajen itu seperti ditujukan untuk menenangkan sesuatu yang tidak ingin ditinggalkan sendirian? Setelah beberapa malam tidur yang gelisah, saya mulai merasa ada yang tidak beres. Semua kejadian aneh itu membuat saya tidak bisa tenang. Suara langkah kaki, bau melati yang tiba-tiba muncul, dan terutama gangguan di cermin yang semakin sering, membuat saya merasa terperangkap di dalam rumah ini. Tidak ada lagi rasa nyaman di tempat yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Satu-satunya cara yang saya pikirkan untuk mengatasi ini adalah membersihkan rumah. Saya mulai bertekad untuk membersihkan semua sudut dan membuang barang-barang yang menurut saya tidak perlu. Sesajen-sesajen itu yang sepertinya selalu muncul tanpa alasan jelas menjadi sasaran pertama. Dengan perasaan jengkel,
Saya mengumpulkan semua benda yang saya anggap klinik, bunga, dupa, beras, telur, dan segala macam benda yang tidak saya mengerti. Saya letakkan semuanya di tong sampah, berpikir bahwa dengan membuangnya semuanya akan selesai. Saya bahkan membersihkan dapur dan loteng dengan lebih teliti, memastikan tidak ada lagi benda-benda aneh yang tersisa. Namun, saat saya membuang, benda-benda itu ada perasaan aneh yang menghantui saya. Seperti ada yang mengawasi, sebuah rasa tidak nyaman yang semakin lama, semakin mengganggu. Saat itu saya tidak peduli. Saya merasa perlu untuk mengambil langkah lebih tegas, membersihkan segalanya. Setelah saya selesai membersihkan rumah, saya merasa lega. Rumah ini tampak lebih rapi dan bersih. Saya pun merasa bisa tidur lebih tenang malam itu. Namun malam itu adalah malam yang paling mencekam. Sekitar tengah malam, saya terbangun. Lampu kamar saya tiba-tiba padam. Saya mencoba menyalakan saklar, tapi lampu tetap mati. Lalu, saya mendengar suara yang membuat saya terdiam, suara pintu yang tiba-tiba terkunci. Padahal saya yakin pintu kamar sudah terkunci sebelumnya. Saya terhuyung keluar dari tempat tidur dan menuju pintu. Saat saya memegang gagang pintu, saya merasa ada sesuatu yang mengganjal di baliknya. Dengan penuh usaha, saya akhirnya berhasil membuka pintu. Langkah kaki saya terhenti begitu melangkah keluar kamar. Lampu di lorong mulai berkedip-kedip. Tidak hanya itu, suara tangisan terdengar semakin jelas. Suara itu datang dari ruang tamu, terdengar seperti suara wanita yang sedang menangis, merintih, pelan memanggil seseorang. Tapi anehnya, tidak ada siapa-siapa di ruang tamu. Saya hanya melihat bayangan samar di pojok ruangan, yang semakin lama semakin jelas. Saya berjalan pelan menuju ruang tamu. Di sana, saya melihat pintu lemari yang seharusnya tertutup rapat kini terbuka sedikit. Dari dalam lemari itu, saya bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Dengan hati-hati, saya mendekati lemari dan menutup pintunya. Tapi saat saya menutupnya, saya merasakan sesuatu yang berbeda, seperti ada beban berat yang mendesak dari dalam lemari itu. Saat saya membuka pintu kembali, yang saya temukan hanya kegelapan. Saya kembali ke kamar dan mencoba menenangkan diri, berharap bahwa ini semua hanya imajinasi yang disebabkan oleh rasa takut. Namun suasana malam itu terasa semakin mencekam. Lampu kamar yang mati tadi menyala lagi dengan sendirinya. Ketika saya memeriksa lemari tempat saya menemukan bayangan, saya melihat ada bercak-bercak kecil di lantai. Bercak yang berwarna merah, seperti darah yang sudah mengering. Suara tangisan itu semakin dekat dan saya merasa seperti ada sesuatu yang menghampiri saya. Saya berlari ke kamar mandi, menutup pintu dengan cepat, berharap bisa menenangkan diri. Tapi itu tidak cukup. Di balik pintu, saya bisa mendengar langkah-langkah berat berjalan di lorong. Seolah-olah ada seseorang yang sedang mengelilingi rumah. Ini rare. Saya mencoba menenangkan napas, berpikir bahwa saya harus tetap tenang. Tidak ada alasan untuk panik. Tapi pada saat itu saya tahu satu hal. Saya telah mengganggu sesuatu yang lebih besar dari sekedar benda-benda klinik yang saya buang. Apakah itu ada hubungannya dengan sesajen yang selalu muncul? Apakah ada yang belum selesai di rumah ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepala saya. Namun saya tidak punya jawaban. Saya hanya tahu gangguan itu semakin nyata, semakin keras, dan semakin menakutkan. Setelah malam yang mencekam itu, saya merasa semakin tertekan. Rumah yang semula saya anggap sebagai tempat yang nyaman, kini terasa seperti penjara. Setiap sudutnya seolah menyembunyikan sesuatu, dan setiap suara yang terdengar semakin membuat saya merinding. Saya tahu saya tidak bisa terus seperti ini. Saya butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Pikir saya mungkin ada sesuatu yang bisa memberi jawaban, sesuatu yang terlupakan atau tersembunyi. Dengan tekad itu, saya memutuskan untuk mengecek loteng. Saya belum pernah benar-benar masuk ke loteng sejak pindah ke rumah ini. Dapur dan tangga menuju loteng memang selalu terasa gelap, bahkan siang hari. Saat itu saya berpikir bahwa mungkin ada sesuatu di sana yang bisa memberi petunjuk. Mungkin barang-barang lama yang ditinggalkan pemilik sebelumnya. Setidaknya saya bisa membersihkannya, dan rumah ini bisa terasa lebih layak untuk dihuni. Pintu,
Menuju loteng itu terbuat dari kayu tua yang berderak saat saya buka. Bau lembab menyambut saya membuat saya mengerutkan wajah. Saya menyalakan senter dan melangkah naik dengan hati-hati. Tangga kayu yang rapuh menimbulkan suara berdecit setiap kali saya menginjaknya. Setibanya di atas, pandangan saya terarah pada sudut loteng yang gelap. Di sana, di bawah tumpukan barang lama, saya melihat sesuatu yang aneh. Sebuah kain putih yang compang-camping tergeletak di sudut. Kain itu terlihat sangat usang, bahkan berlumuran kotoran yang tidak bisa saya kenali. Di dekat kain tersebut ada sebuah boneka tua yang tampaknya sudah usang, matanya lepas dan wajahnya tampak rusak. Tanpa berpikir panjang, saya mulai memeriksa barang-barang tersebut. Mungkin ini barang lama yang ditinggalkan penghuni sebelumnya, tapi saat saya menyentuh kain itu, tiba-tiba saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suhu udara di loteng ini berubah menjadi sangat dingin. Dada saya terasa sesak dan perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Tiba-tiba saya merasa pusing. Pandangan saya mulai kabur dan kaki saya terasa berat. Dalam keadaan seperti itu, saya tersandung dan jatuh. Saat saya terjatuh, tangan saya menyentuh sesuatu yang basah, sesuatu yang lengket. Ketika saya mencoba untuk bangkit, saya melihat sisa darah kering di lantai. Keringat dingin mulai mengalir di tubuh saya. Saya merasa semakin lemah. Saat itu, seolah ada yang mendorong saya untuk tetap berada di tempat itu. Tiba-tiba, saya merasa seperti ada yang merasuki tubuh saya. Saya tidak bisa mengendalikan gerakan saya dan mulut saya terkatup rapat. Saya hanya bisa mendengar suara langkah berat di sekitar saya yang semakin mendekat. Saat itulah saya merasa seolah tubuh saya kehilangan kendali. Saya mulai terjatuh lagi, dan suara dari dalam tubuh saya mulai keluar. Suara saya sendiri berbicara dengan nada yang berbeda, seperti bukan suara saya. Saya berteriak tanpa bisa menghentikan diri. Suara itu keluar begitu saja, seperti ada yang mengendalikan saya dari dalam. Tak lama setelah itu saya jatuh pingsan. Ketika saya sadar, saya sudah berada di dapur. Tubuh saya penuh dengan luka cakaran yang saya sendiri tidak tahu bagaimana bisa terjadi. Lantai di sekitar saya berlumuran darah kering, dan saya merasa seakan baru saja melalui pengalaman yang tidak saya mengerti. Di sekitar saya, suasana sunyi, kembali. Hanya suara detak jantung saya yang mengisi kesunyian. Saya merangkak ke meja dan mencoba untuk menenangkan diri. Tubuh saya lemas, dan rasa sakit dari luka cakaran itu mulai terasa. Saya mencoba berpikir jernih, tapi semakin lama semakin jelas bahwa apa yang saya alami bukanlah hal yang biasa. Ada sesuatu di loteng itu, sesuatu yang sepertinya berusaha untuk memperingatkan saya. Namun, saya juga tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Saya merasa seperti terjebak dalam permainan yang saya tidak pahami aturan mainnya. Tetapi, satu hal yang saya tahu, saya harus mencari tahu apa yang terjadi di rumah ini, atau saya tidak akan pernah merasa aman di sini lagi. Keesokan harinya, tubuh saya terasa kaku dan lelah setelah kejadian semalam. Luka-luka di tubuh saya masih terasa perih, meskipun saya tak mengingat bagaimana bisa mendapatkannya. Perasaan bingung dan takut masih menghantui saya, namun saya berusaha untuk tetap tenang. Pikir saya, mungkin yang saya alami semalam hanyalah halusinasi atau stres karena kurang tidur. Namun semakin lama saya tinggal di rumah ini, semakin saya merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar gangguan biasa. Hari itu saya memutuskan untuk keluar dan mencoba untuk mengalihkan pikiran dari semua kejadian aneh di rumah. Saya berjalan-jalan di sekitar kompleks dan berusaha mencari ketenangan. Tidak ada yang spesial, kecuali satu hal. Seorang tetangga tua yang tinggal beberapa rumah dari tempat saya. Pak Tarmo, begitu dia memperkenalkan dirinya, sudah lama tinggal di daerah itu. Wajahnya yang keriput dan tubuh yang ringkih membuatnya tampak seperti seseorang yang sudah melewati banyak hal dalam hidup. Pada sore itu, saat saya sedang duduk di depan rumah sambil merokok, Pak Tarmo menghampiri saya. Wajahnya tampak serius dan ada kegelisahan di matanya. Saya bisa merasakan ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi sepertinya dia ragu. "Saya lihat kamu baru pindah ke rumah itu," kata Pak Tarmo dengan suara pelan. Saya mengangguk. "Iya Pak, kenapa memangnya?" Pak Tarmo memandang saya lama.
seolah menimbang apakah dia harus melanjutkan percakapan ini. Setelah beberapa detik yang terasa lama, dia duduk di kursi samping saya. "Rumah itu bukan rumah biasa, Nak," kata Pak Tarmo dengan suara yang lebih pelan lagi, seolah takut ada yang mendengarnya. "Ada banyak cerita tentang rumah itu. Banyak orang yang tinggal di sana merasa terganggu, dan beberapa bahkan tak bertahan lama." Saya hanya terdiam mendengarkan. Tidak ada yang menganggap serius cerita-cerita seperti itu, terutama karena saya sendiri merasa tidak ada yang aneh, selain perasaan tidak nyaman yang kian menekan. Pak Tarmo melanjutkan, "Dulu, di rumah itu, pernah terjadi kejadian yang sangat buruk. Seorang wanita muda tinggal di sana dengan suaminya. Tapi suaminya pergi kerja, dan wanita itu tidak pernah terlihat lagi. Beberapa hari kemudian warga menemukan darah di lantai loteng, dan akhirnya polisi datang untuk menyelidiki." "Jadi itu pembunuhan?" saya bertanya, mulai merasa cemas. Pak Tarmo mengangguk. "Itu yang saya dengar. Ada yang bilang wanita itu dibunuh di loteng dan jenazahnya disembunyikan di sana. Setelah itu rumah itu tidak pernah sama lagi. Arwah wanita itu mulai mengganggu siapa saja yang tinggal di sana." Saya terdiam, mencoba mencerna semua informasi yang baru saya dengar. Tidak ada yang pernah menceritakan hal ini kepada saya sebelumnya. Bahkan tetangga lain pun seakan menutup mulut rapat-rapat soal rumah itu. Saya mulai merasa sedikit khawatir, tapi saya berusaha untuk tidak terlalu terbawa perasaan. "Kenapa arwahnya harus mengganggu orang yang tinggal di sana?" tanya saya, merasa penasaran. Pak Tarmo menatap saya dengan tatapan yang serius. "Karena, menurut cerita orang-orang, arwah itu tidak pernah diberi penghormatan yang layak. Tidak ada sesajen untuknya, tidak ada yang berdoa untuknya, dan itu membuatnya marah. Satu-satunya cara untuk meredakan kemarahannya adalah dengan memberikan sesajen dan menghormatinya." Perasaan aneh mulai muncul dalam diri saya. Selama ini, saya menganggap sesajen yang saya temui di depan pintu dan di dapur hanya sebagai kebiasaan orang lama. Tetapi mungkin itu lebih dari itu. Mungkin ada alasan kenapa benda-benda itu ada di sana. Saya mulai merasakan ketegangan di dada saya. Namun, saya mencoba untuk tetap berpikir jernih. Saya hanya perlu tinggal di sana sebentar. "Pekerjaan saya di sini juga masih baru," saya berkata, mencoba meyakinkan diri sendiri. Pak Tarmo hanya mengangguk pelan. "Itu pilihan kamu, Nak. Tapi jangan bilang saya tidak memperingatkan." Saya mengucapkan terima kasih padanya dan kembali ke rumah, tetapi pikiran saya mulai penuh dengan pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Apakah ada benar-benar arwah wanita itu yang menghantui saya? Mengapa saya merasa semakin tertekan? Saat melangkah masuk ke rumah, saya kembali melihat sesajen di depan pintu dan di dapur. Tapi kali ini, saya tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ada sesuatu yang memaksa saya untuk memikirkan kembali cerita Pak Tarmo. Apakah itu benar? Apakah sesajen itu memang bagian dari tradisi atau ada alasan lebih besar yang tersembunyi di baliknya? Pikiran-pikiran itu terus mengganggu saya, membuat saya tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Saya merasa seolah-olah saya tengah berada di tengah-tengah sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang saya bayangkan. Hari-hari setelah percakapan saya dengan Pak Tarmo terasa semakin aneh. Setiap malam perasaan cemas semakin menguasai diri saya. Rumah ini, yang dulu saya anggap sebagai tempat tinggal sementara, kini terasa lebih seperti penjara yang menunggu untuk menelan saya hidup-hidup. Sesajen yang saya temui di dapur dan depan pintu semakin sering muncul dalam pikiran saya. Tidak jarang saya merasa seolah-olah ada yang mengamatinya, menunggu saya untuk melakukan sesuatu, entah apa. Suatu malam, setelah selesai makan malam, saya duduk di ruang tamu mencoba untuk menenangkan diri. Tidak ada suara selain detak jam dinding dan suara langkah kaki dari luar. Keheningan yang tiba-tiba pecah dengan suara pintu depan yang terdengar seperti diketuk dari luar. Saya menahan napas sejenak, merasa tidak nyaman. Itu bukan suara angin, bukan suara orang lewat. Suara itu terlalu jelas, seakan ada seseorang yang berdiri di depan pintu, mengetuknya pelan-pelan. Saya mencoba untuk menunggu, berharap itu hanya imajinasi atau mungkin tetangga yang sedang membutuhkan sesuatu. Tapi pintu itu tetap terdiam, tidak ada yang mengetuknya lagi.
Saya merasa lega meskipun ketegangan masih menyelubungi hati saya. Namun malam itu, gangguan semakin menjadi. Suara tangisan mulai terdengar dari dalam rumah. Suara halus dan menyayat hati yang terasa begitu dekat. Semakin lama, suara itu semakin jelas, seperti berasal dari arah ruang tamu. Saya merasa tubuh saya kaku, tak bisa bergerak, hanya mampu mendengarkan suara itu yang semakin lama semakin menggema. Lalu bau melati yang familiar itu muncul lagi, begitu kuatnya, hingga membuat saya hampir sesak napas. Tak ada penjelasan rasional untuk ini. Siapa yang memakai bunga melati di rumah sepi ini? Saya mendekati sumber suara dan bau tersebut, meskipun kaki saya terasa berat dan bagaikan terikat oleh ketakutan yang tak terlihat. Saat saya melangkah menuju ruang tamu, tiba-tiba saya melihat sosok yang duduk di sudut ruangan. Sosok seorang wanita. Ia hanya duduk diam, tubuhnya tertutup dengan kain putih yang terkulai. Matanya yang kosong memandang saya tanpa ekspresi, dan dari mulutnya terdengar tangisan lirih yang tak kunjung berhenti. Sosok itu terlihat sangat nyata, seolah-olah ia adalah bagian dari dunia ini. Saya terdiam, tidak bisa bergerak, hanya bisa memandangi sosok itu dengan hati yang penuh ketakutan. Bayangan wanita itu semakin lama semakin jelas, seolah-olah ia mulai mendekat, langkahnya perlahan tapi pasti. "Tolong," bisik saya dengan suara tercekat. Namun wanita itu hanya diam, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Semakin lama ia mulai menghilang perlahan, tubuhnya seperti menguap ke udara tetapi suara tangisan itu tetap ada, bergema di seluruh rumah. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Tubuh saya terperangkap dalam ketakutan yang mencekam. Pikiranku kacau, tidak tahu apakah ini nyata atau hanya sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Esok harinya saya merasa lelah. Fisik saya begitu capek, seolah tidak pernah tidur semalaman. Namun ada sesuatu yang lebih mengganggu pikiran saya. Apakah saya benar-benar melihat sosok itu? Atau apakah saya hanya berhalusinasi? Kenapa bau melati itu begitu nyata? Semua ini terasa begitu nyata, namun tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Pada sore hari itu, saya kembali melihat sesajen di depan pintu. Sebuah kue dan beberapa bunga, entah siapa yang meletakkannya. Saya ragu untuk membuangnya, tapi di sisi lain, saya merasa bahwa saya harus melakukannya. Mungkin saja itu satu-satunya cara untuk mengakhiri gangguan-gangguan ini. Namun, sebelum saya sempat menyentuh sesajen tersebut, suara langkah kaki terdengar di belakang saya. Suara itu pelan tapi sangat jelas. Saya menoleh dengan cepat, berharap itu hanya ketakutan saya yang berlebihan, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Di ruang tamu, di tempat saya duduk semalam, saya melihat sebuah jejak kaki yang basah di lantai. Jejak itu menuju ke arah dapur, lalu menghilang begitu saja. Saya menggigil, tak tahu harus berbuat apa. Saya mulai merasakan bahwa rumah ini benar-benar tidak aman. Arwah wanita itu, yang dulu saya anggap hanya cerita, sekarang terasa semakin nyata. Setiap langkah saya di rumah ini terasa seperti langkah yang diawasi, dan setiap malamnya, gangguan semakin mencekam. Saya merasa terjebak dalam rumah yang tidak pernah memberi kesempatan untuk melarikan diri. Saya tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan ini. Ada sesuatu yang harus saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika saya terus tinggal di sini. Tetapi satu hal yang saya yakini, arwah itu marah dan dia ingin sesuatu dari saya. Hari demi hari berlalu dan perasaan tidak nyaman yang saya rasakan semakin memburuk. Rumah ini yang dulu saya anggap sebagai tempat tinggal sementara, kini terasa seperti labirin yang menjerat saya dalam ketakutan yang terus-menerus. Setiap malam saya selalu merasa ada yang mengawasi. Suara langkah kaki yang terdengar di lorong-lorong rumah, suara bisikan yang datang entah dari mana, dan bau melati yang semakin sering datang. Semua itu menjadi bagian dari rutinitas saya yang tak bisa lagi dihindari. Pada malam itu, saya merasa semakin terjebak. Pintu-pintu rumah yang seharusnya tertutup rapat, terkadang bisa terdengar berderit sendiri. Saya mencoba untuk tidur, tetapi selalu terjaga oleh suara-suara yang datang tanpa henti. Ketika saya berpaling ke arah pintu kamar,
Saya melihat sesuatu yang membuat tubuh saya kaku. Di ujung pintu ada bayangan yang berdiri diam, seakan mengamati saya dari kejauhan. Bayangan itu sangat jelas, tapi ketika saya berusaha melihat lebih dekat, bayangan itu menghilang begitu saja, seolah tak pernah ada. Saya mulai merasa semakin terisolasi. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menghindari perasaan terperangkap dalam rumah ini. Saya mencoba tidur lagi, tapi suara pintu yang diketuk mulai terdengar, kali ini lebih keras, seakan ada yang ingin masuk. Jantung saya berdebar kencang. Saya mencoba untuk tidak menghiraukan suara itu, berusaha tidur, namun tiba-tiba lampu kamar mati dengan sendirinya, dan semua menjadi gelap gulita. Kegelapan itu begitu pekat, membuat saya merasa terhimpit oleh ketakutan. Tidak ada suara selain detak jantung saya yang makin cepat, seakan mengalahkan setiap suara yang ada di sekitarnya. Saya merasa seperti dikelilingi oleh sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang mengintai saya dari setiap sudut rumah ini. Akhirnya, saya bangun dan mencoba untuk berjalan keluar kamar. Dengan perasaan hati yang semakin cemas, langkah kaki saya terdengar berderap di lantai. Setiap suara itu seperti mengalir dengan sangat jelas ke seluruh rumah. Ketika saya melewati lorong, tiba-tiba pintu kamar mandi yang tadinya tertutup rapat, kini terlihat sedikit terbuka. Saya merasa ragu, tapi entah kenapa saya terdorong untuk mendekatinya. Saya membuka pintu kamar mandi dengan hati-hati, namun begitu saya masuk, pintu itu tertutup dengan sendirinya. Seketika itu juga, saya merasa terperangkap. Rumah ini seperti berubah menjadi labirin yang tidak pernah saya kenal. Setiap langkah, saya semakin terasa berat, seakan ada sesuatu yang menarik saya ke dalam. Di luar kamar mandi, suara langkah kaki semakin mendekat. Saya menahan napas, berusaha untuk tetap tenang. Namun, suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar mandi, seakan ada yang menunggu di luar sana. Saya tak bisa menggerakkan tubuh saya. Terperangkap dalam ruang sempit ini, saya merasa tidak ada jalan keluar. Suara di luar semakin keras, langkah-langkah itu semakin menggema. Saya mencoba berteriak, namun suara saya tertahan di tenggorokan. Lampu kamar mandi berkedip-kedip, lalu mati total, meninggalkan saya dalam kegelapan yang semakin menakutkan. Akhirnya suara langkah itu hilang. Hening. Tapi rasa takut saya belum juga mereda. Saya menunggu beberapa saat, meraba-raba dinding untuk mencari cara keluar. Ketika saya membuka pintu kamar mandi dengan hati-hati, tiba-tiba saya mendengar suara bisikan di telinga saya. Suara itu begitu dekat. Saya berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Suara itu terdengar sangat jelas seakan datang dari dalam kepala saya. "Jangan lari," bisik suara itu. Panik mulai merayapi diri saya. Saya berlari keluar dari kamar mandi, berusaha untuk menemukan jalan keluar dari rumah ini. Tapi setiap kali saya berbalik, lorong-lorongnya terasa semakin panjang dan berbelit. Rumah ini seolah mempermainkan saya. Saya terperangkap di dalamnya, tidak bisa melarikan diri. Setiap langkah saya semakin terjerat oleh ketakutan yang semakin besar. Saya mencoba berlari menuju pintu depan, namun begitu saya membuka pintu, angin dingin yang menusuk tubuh datang begitu kuat, seakan menghalangi saya untuk pergi. Pintu itu kembali tertutup dengan sendirinya. Semua pintu rumah ini seakan terkunci, dan saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Saat itu, saya merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan-bayangan itu mulai muncul lagi di depan saya. Kali ini lebih nyata dan lebih menakutkan. Arwah wanita itu, yang sebelumnya hanya terdengar tangisan dan bau melati, kini tampak jelas. Ia berdiri di tengah ruangan, menatap saya dengan mata kosong. Wajahnya pucat, rambutnya tergerai panjang, dan tubuhnya dibalut kain putih yang koyak. Dalam diam, ia bergerak perlahan menuju saya, seakan ingin menjangkau saya. "Jangan lari." Suara itu kembali terdengar, lebih keras, lebih mendalam. Saya terperangkap, tidak bisa bergerak, tidak bisa berlari. Rasa takut saya memuncak, dan saya merasa hampir kehilangan kendali atas diri saya sendiri. Semua yang saya inginkan hanyalah keluar dari rumah ini, namun kenyataannya saya tidak bisa. Setelah beberapa malam di rumah itu, perasaan terperangkap dan ketakutan semakin menghantuiku.
Saya merasa seperti terjaga dalam mimpi buruk yang tak berujung. Setiap malam, rumah itu semakin terasa mengerikan. Arwah wanita itu, yang dulunya hanya muncul dalam bayangan samar, sekarang tampak jelas berdiri diam di ruang tamu atau terkadang di balik pintu kamar tidur saya. Setiap gerakannya seakan menambah rasa takut yang semakin menguasai diri saya. Saya sudah mencoba segala cara untuk mengusirnya, tapi semuanya sia-sia. Saya membuang sesajen yang saya temui, berharap itu bisa mengakhiri gangguan-gangguan tersebut, tapi justru setelah itu semuanya menjadi lebih buruk. Suara tangisan berubah menjadi teriakan yang menusuk, pintu-pintu terkunci tanpa alasan, dan setiap sudut rumah terasa seperti berbisik dengan suara yang semakin jelas. Malam itu, rasa putus asa membuat saya teringat dengan sebuah ide yang datang dari tetangga tua yang pernah berbicara tentang rumah ini. Ia mengatakan bahwa rumah ini sudah lama dihuni oleh arwah seorang wanita yang meninggal dengan cara yang tragis. Wanita itu tidak bisa tenang karena arwahnya masih menuntut penghormatan berupa sesajen yang dibawa oleh penghuni rumah baru. Saya tahu saya harus melakukan sesuatu. Saya tak bisa terus tinggal dalam ketakutan seperti ini. Setelah mencari informasi lebih lanjut, saya memutuskan untuk meminta bantuan seorang spiritualis dari luar kota. Ibu Rini, seorang spiritualis yang sudah terkenal dengan kemampuannya, akhirnya datang ke rumah kontrakan saya. Ia sudah terbiasa dengan rumah-rumah angker, dan menurutnya rumah ini memang penuh dengan energi negatif yang harus dibersihkan. Ritual dimulai dengan persiapan sederhana. Ibu Rini membawa beberapa peralatan seperti dupa, air suci, dan sesajen kecil yang terbuat dari buah-buahan dan bunga. Ia memulai doa-doanya dengan khusyuk, meminta izin kepada arwah yang ada di rumah untuk melakukan pembersihan. Meskipun saya tidak terlalu yakin dengan hal-hal seperti ini, saya merasa seolah ada harapan yang muncul. Mungkin ini satu-satunya cara untuk mengakhiri teror yang terus saya alami. Arwah yang terhormat, kami datang dengan niat baik. Suara Ibu Rini terdengar lembut namun penuh wibawa. Kami meminta izin untuk membersihkan rumah ini dan memberikan penghormatan yang layak. Semoga engkau mendapatkan kedamaian dan bisa merasakan ketenangan. Ibu Rini meletakkan sesajen di depan altar kecil yang ia buat dan mulai membakar. Dupa, wangi dupa yang menyengat memenuhi udara, menciptakan suasana yang sedikit berbeda dari biasanya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, saya mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Udara di sekitar saya terasa sedikit lebih ringan, meskipun rasa takut masih menyelimuti pikiran saya. Tiba-tiba, suara tangisan itu kembali terdengar, lebih keras daripada sebelumnya. Namun kali ini, bukan suara yang menyeramkan seperti biasa, melainkan suara yang terasa lebih lemah, penuh harapan. Suara itu datang dari dalam rumah dan terasa sangat dekat, seperti berasal dari ruang tamu. Ibu Rini tidak terkejut dan melanjutkan ritual dengan lebih khusyuk. Ia memanjatkan doa dan memperdalam konsentrasi, sementara saya hanya bisa diam dan berharap ini bisa mengakhiri semuanya. Setelah beberapa saat, sosok wanita yang selama ini muncul dalam mimpiku dan saat terjaga, tiba-tiba muncul di hadapan kami. Sosoknya tidak menakutkan seperti sebelumnya, melainkan tampak lebih tenang. Wajahnya pucat, rambutnya panjang dan tergerai, namun matanya yang kosong kini tampak lebih lembut. Ia mengenakan gaun putih kusam, seperti kain yang sudah lama usang. Ibu, Rini dengan bijaksana meminta arwah itu untuk berbicara. Suasana menjadi hening dan setelah beberapa detik suara lembut namun penuh kesedihan keluar dari mulut arwah wanita itu. Aku hanya ingin diakui, suaranya terdengar serak seolah sudah lama terpendam. Aku tidak bisa tenang, aku hanya ingin dihormati dengan sesajen dan agar mereka yang tinggal di sini tidak melupakan keberadaanku. Saya tertegun mendengar kalimat itu. Semua rasa takut yang sebelumnya ada dalam diri saya mulai memudar. Saya memahami sekarang bahwa arwah wanita ini hanya menginginkan pengakuan, dan bahwa sesajen yang selama ini ada di rumah ini adalah bagian dari cara agar ia bisa merasa dihormati. Ibu Rini melanjutkan ritual dengan memberikan doa-doa sebagai tanda penghormatan, dan arwah itu perlahan menghilang. Suara tangisan yang biasa mengganggu saya juga perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh rasa tenang yang mulai menyelimuti rumah ini.
Sebelum meninggalkan rumah, Ibu Rini menyarankan agar saya meletakkan sesajen di tempat yang semestinya sebagai tanda penghormatan. Saya mengikuti saran itu dan merasa sedikit lega. Rumah ini terasa berbeda sekarang, lebih tenang dan tidak lagi terasa menekan. Namun, saya tahu bahwa ini bukan berarti saya bisa segera melupakan semuanya. Setelah ritual yang dilakukan oleh Ibu Rini, suasana rumah ini terasa berbeda. Meski masih ada rasa cemas yang tersisa, saya merasa ada sedikit ketenangan yang akhirnya datang. Gangguan yang selama ini mengganggu saya seolah menghilang begitu saja. Teriakan malam yang biasa terdengar setiap kali saya berbaring, kini sunyi. Langkah-langkah berat yang pernah saya dengar di lorong, kini tidak ada lagi. Ruangan di sekitar, saya terasa lebih ringan. Dan meskipun ketakutan masih ada dalam benak saya, ada rasa lega yang sulit untuk dijelaskan. Hari-hari setelah ritual itu berlalu dengan cukup tenang, saya mulai merasa bahwa rumah ini bukan lagi tempat yang mengerikan. Saya bisa tidur dengan nyenyak, tanpa dibangunkan oleh suara-suara aneh yang dulu mengganggu. Suasana di rumah menjadi biasa saja, seperti rumah kontrakan pada umumnya. Tidak, ada lagi kehadiran sosok yang mengganggu, dan rumah ini tampaknya kembali seperti semula. Namun meskipun ketenangan itu datang, ada sesuatu yang tidak bisa saya lupakan. Rasanya seperti ada yang mengawasi dari kejauhan, seperti ada yang memantau setiap langkah saya meskipun tidak ada tanda-tanda gangguan lebih lanjut. Ketika saya berjalan mengelilingi rumah, saya merasa ada pandangan yang tertuju pada saya, pandangan yang tidak bisa dijelaskan. Pada suatu pagi, setelah beberapa hari berlalu, saya memutuskan untuk berpamitan pada tetangga-tetangga saya. Saya sudah memutuskan untuk pindah dari rumah ini, meskipun keadaan sudah lebih baik. Rasa takut masih ada dalam diri saya, dan saya tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa saya harus pergi. Pagi itu, saya bersiap untuk pergi dan mengucapkan selamat tinggal pada tetangga yang selama ini tinggal di dekat rumah saya. Meskipun mereka tidak terlalu akrab, ada rasa terima kasih pada mereka yang tidak pernah mengganggu atau membuat saya merasa lebih terisolasi. Ketika saya mengangkat koper saya dan berjalan keluar dari rumah, saya sempat berhenti sebentar di depan pintu. Saya melihat rumah itu sekali lagi. Rumah yang sudah beberapa bulan ini saya tinggali. Rumah yang sudah memberi saya begitu banyak ketakutan dan kecemasan. Meski sudah tampak biasa, saya tidak bisa mengabaikan perasaan yang datang begitu kuat. Sebelum benar-benar pergi, saya menoleh kembali ke arah rumah. Dan saat itu saya melihat sesuatu yang membuat darah saya serasa beku. Tirai di jendela lantai 2 rumah itu sempat tersingkap. Sosok wanita yang biasa saya lihat di dalam rumah, itu wanita dengan gaun putih kusam, berdiri di belakang tirai. Matanya kosong, namun ada sesuatu dalam pandangannya yang sangat jelas. Ia sedang mengamati saya. Sekilas pandang itu hanya bertahan beberapa detik, namun cukup untuk membuat saya merasa bahwa ia masih ada. Ia masih ada di rumah itu, diam memperhatikan saya pergi. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, hanya keheningan yang menegangkan. Saya merasa seolah-olah ia menyadari bahwa saya akan pergi, namun ia tetap di sana, memantau saya. Dengan hati berdebar dan sedikit gemetar, saya melangkah pergi dari rumah itu. Sesampainya di luar gerbang, saya melihat tetangga yang sedang menyiram tanaman di depan rumahnya. Saya menyapa mereka dengan biasa, meskipun ada perasaan aneh yang menyelimuti saya. Meninggalkan rumah itu memberi saya rasa lega, namun juga sedikit rasa tidak tuntas. Seperti ada yang masih mengikat saya pada tempat itu, meskipun saya tidak bisa menggambarkannya dengan jelas. Rumah itu tetap diam, seperti yang selalu ada di dalam benak saya. Sosok wanita itu tetap ada, mengamati dari jauh, tetapi tidak mengganggu. Ia mungkin hanya ingin tetap ada di sana, di rumah yang sudah lama ditinggalkan oleh pemilik-pemilik sebelumnya. Saya tahu, meskipun saya sudah pergi, rumah itu akan tetap ada. Dan sosok wanita itu, meskipun tidak lagi mengganggu, akan tetap menghuni rumah itu. Seperti ia selalu ada di sana, rumah itu tetap diam. Namun ada sesuatu yang mengintai di dalamnya, sesuatu yang tak pernah benar-benar hilang. Saya berjalan menjauh, tanpa menoleh lagi, membawa kenangan tentang rumah itu dan gangguan-gangguan yang selama ini saya alami. Rumah.
Itu mungkin tidak lagi menakutkan, namun ia tetap menyimpan sebuah cerita yang akan selalu teringat dalam hidup saya. Dengan ini cerita sesajen untuk rumah di pinggir kota selesai.